Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal kiram, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i Mojokerto yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah atas segala limpahan nikmat yang sampai saat ini masih disematkan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa untuk menjalani kehidupan kita di muka bumi ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati dan para pemirsa Al-Ansor yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah gelombang sampean saiki ada di penghujung akhir tahun ya. Mohon maaf jenengan semuanya ini KTP-nya itu pakai Masehi apa Hijriah nih? Dalam pakai Masehi ya. Mungkin juga SIM, STNK atau mungkin surat-surat yang lain, bahkan akta kelahiran kita juga pakai Masehi ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau enggak mau kita memakai Masehi. Dalam artian sebentar lagi Masehi tahun 2024 ini akan selesai. Berarti kita ini sebentar lagi secara hitung-hitungan umur kita akan bertambah.
Tapi hakikatnya umur kita ini semakin berkurang, sehingga kesempatan kita untuk mengabdi, beribadah, beramal soleh semakin sedikit. Itu dikarenakan semakin dekatnya diri kita ini dengan yang namanya alam kubur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita flashback untuk mendapatkan diri kita agar kita ini semakin baik, terutama bentuk syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, jikalau kalian mau bersyukur, maka sungguh akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang telah aku berikan pada kalian. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ini kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah yang pedih akan menanti dan menunggu kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sih kalimat syukur ini sangat penting? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitahu kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi. Ada dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau Rasulullah SAW sudah memberitahu kepada kita, ini berarti pasti akan terjadi. Karena Rasulullah itu tak pernah berbohong, dan apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah wahyu. Sehingga kalimat nikmatani, ada dua nikmat yang sering kali dilupakan manusia, yang sering diremehkan oleh manusia. Nikmat ini adalah nikmat sehat wa nikmatul faragh, dan nikmat waktu atau kesempatan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kenapa sih kok kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah? Karena memang ada hadis, bahkan ayat, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mulk, ayat yang ke-23. Di sana Allah menjelaskan kepada kita yang ayat sebelumnya, afamay mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tazkurun. Di sini Allah memberitahu kepada kita bahasanya Allah lah yang telah menciptakan ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a, yang membuat, menjadikan, memberi kita pendengaran, memberikan kita hati. Bahkan Allah yang telah menciptakan kita ini,
Di situ Allah menjelaskan qalilan ma tazkurun. Sedikit sekali kalian itu yang mau bersyukur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat-nikmat Allah selama ini yang patut kita syukuri itu dikarenakan mulai kita dalam kandungan ibu. Mulai kita ada di dalam kandungan ibu, ini menunjukkan bahwasanya Allah memilih kita. Dari sekian miliar sperma yang dipilih kita, yang nongol kita. Setelah kita dipilih oleh Allah, di situ Allah memberi kehidupan. Di kandungan seorang ibu kita diberi Allah kehidupan. Diingoni mbak Gusti Allah, dikasih makan sama Gusti Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita lahir di muka bumi ini, kemudian kita tidak membawa apa-apa, bahkan sehelai benang pun tidak ada. Sampai sekarang kita ini menjadi dewasa, beranak pinak, memiliki cucu, sampai kita tua, sampai sekarang kita masih hidup. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat kebacut nek jare wong Jawa, nek kula mbek sampean tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini menurut Ibnu Qayyim ada 3, di antaranya yang pertama adalah syukur di dalam hati. Apa maksudnya? Asyurku fil qalbi ini maksudnya apa? Syukur dalam hati maksudnya adalah apa-apa yang telah kita miliki, apa-apa yang telah kita dapatkan, kedudukan kita, mungkin kita punya jabatan, atau mungkin kita ini setelah menjadi orang-orang yang sukses di dalam bekerja, memiliki harta yang banyak, rumah megah, kita memiliki mobil, kendaraan, bahkan mungkin memiliki lebih dari satu seorang istri atau lebih dari itu. Atau kita sekolah sampai perguruan tinggi, S1, S2, bahkan sampai doktor, mungkin ada yang profesor. Kalau orang mensyukuri dalam hatinya, memiliki keyakinan bahwasanya semua yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menjadikan kita ini menjadi orang sombong. Kenapa? Karena semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini apa yang kita miliki sekarang adalah semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sogeh, duwe akeh, mobile akeh. Orang yang tidak meyakini itu pemberian Allah, dia akan sombong. Dia akan menyatakan ini karena keahlianku. Aku iso tuku omah, iso tuku mobil, iki mergai, aku mergai pinter. Aku sekolah tinggi. Aku bekerja keras. Sehingga orang seperti ini akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kesuksesan kelompok sampean karena kerja keras kelompok sampean. Andai kata orang sukses itu ukurannya kerja keras, tentunya orang-orang yang nyantai di kantor, orang-orang yang kerjanya hanya memberi pendapat, berpikir dan sebagainya, mereka gajiannya kecil. Kalau ukurannya orang sukses itu harus kerja keras, tentunya yang kaya, yang sukses itu adalah orang-orang yang kerjanya keras. Ngapunten kuli batu, tukang becak, atau mungkin gojek dan lain sebagainya. Mereka pekerja keras. Akan tetapi
kerja keras seperti itu bukan ukuran kesuksesan seseorang. Ya. Bahkan ada yang menyatakan saya sukses ini karena saya menjadi dokter. Saya sekolah di negeri sampai S2. Ya. Para jamaah, betapa banyak orang-orang yang lulusan sarjana yang nganggur. Betapa banyak orang-orang lulusan SD, SMP, anak buah orang-orang lulusan sarjana. Ya. Maka dari itu para jamaah, inilah efek kalau kelompok sampean meyakini bahwasannya apa yang diberikan Allah kepada kita ini, apa yang kita miliki sekarang ini adalah kita yakini dalam hati kita ini semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian menurut Ibnu Qayyim yang kedua, syukur yang kedua adalah bilisani, ya, yakni dengan ucapan. Kita mensyukuri nikmat Allah, pemberian Allah ini dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Para jamaah, ucapan alhamdulillah ini sebuah ucapan yang ringan akan tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kelompok sampean nganggur-nganggur sing sering ngucap apa? Alhamdulillah. Berapa kali? Nggak usah dihitung. Nganggur-nganggur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kecuali sampai pas mengucap alhamdulillah habis sholat ada hitungannya. Ya, kalau habis sholat hitungannya 33. Atau mau tidur kalau sampai juga mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Ya. Akan tapi kalau di kesempatan waktu, ya, nganggur-nganggur kalau sampai mengucap alhamdulillah, tidak usah dihitung. Ya, apa mana nggawa tasbih, ya, mboten perlu. Ya, kadang-kadang kalau mbak sampean ketemu uang itu, ya, melaku mbak nggawa tasbih, mulutnya berbicara dengan orang tapi tasbih terus digenek nang ini, mboten usah. Ya, berarti tidak pun pak, kita tetap ngeten. Ya, lah sing tasbihan iki mulutnya apa tangani kan ngoten. Ya, kalau kajenge teng Surabaya, pula ibadah-ibadah seperti itu jadikanlah rahasia diri kita dengan Allah. Ndak usah pamer lah. Kalau mboten pamer kok, nek mboten pamer jaga hati itu susah para jamaah. Jadi usahakan kita ini kalau ibadah-ibadah tertentu usahakan tidak kelihatan manusia. Ya ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ucapkan alhamdulillah sesering mungkin. Nganggur-nganggur naik sepeda motor mulut kita bunyi alhamdulillah, sedang duduk-duduk alhamdulillah, ngomong putune alhamdulillah, terus begitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah bil jawarih, ya, bersyukur dengan perbuatan, dengan amaliyah badan, ya. Dengan amaliyah badan seperti apa? Jadi bersyukur dengan jalan kita ini melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melakukan perintah Allah itu yang mana? Perintah Allah yang berbentuk wajib ataupun yang berbentuk sunnah. Ya. Karena dalam ajaran Islam kita ini wajib dan sunnah itu sama-sama diperintah. Ya. Terus kalau menjauhi larangannya apa? Menjauhi larangan Allah itu larangan yang berbentuk haram ataupun makruh. Karena haram dan makruh itu sama-sama dilarang. Ya. Lakukanlah para jamaah hal sedemikian ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ya, hari-hari kita, waktu-waktu kita yang kita jalani ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Jadi syukur kalau kita melakukan dengan jalan mentaati perintah Allah, menjalankan apa yang telah diperintahkan, baik yang berbentuk wajib maupun sunnah, menjauhi apa yang dilarang, baik yang berbentuk haram ataupun makruh, ya. Sehingga kehidupan kelompok sampean semuanya akan bernilai ibadah. Semuanya akan dinilai oleh Allah SWT. Ya. Ikhwani wa akhwati, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah berkenaan dengan umur kita yang sudah mau masuk 2025 ini, kira-kira rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah maksimal atau belum? Ini yang harus perlu kelompok sampean introspeksi diri, sehingga ngapunten para jamaah, dua nikmat yang sering dilupakan manusia ini, kata Rasulullah SAW adalah nikmatus sihat wa nikmatul faraq, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu, kesempatan. Ikhwani wa akhwati, ketika hadis ini muncul, ada seorang ulama, Ibnu Battal, beliau menjelaskan tentang dua nikmat Allah ini yang sering dilupakan manusia ini. Beliau mengatakan bahwasanya ketika nikmat sehat bertemu dengan nikmat waktu luang, maka kesempatan orang ini, kesempatan orang yang mendapatkan nikmat itu telah sempurna. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa? Karena kalau kelompok sampean ini sehat, ya, awake sehat tapi gak ada waktu, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Atau kalau kita ini ada waktu tapi loro, awake gak sehat, kita juga tidak mampu berbuat apa-apa. Maka dari itu para jamaah, ketika dua nikmat ini berkumpul, maka kita sebagai hamba Allah betul-betul manfaatkan dua nikmat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan kesempatan ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan untuk itu, maka dia termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, nikmatani makbunun fihima katsirun anin nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Begitu juga Ibnu Jauzi, ya, beliau juga menjelaskan hadis ini. Para jamaah, ingat, dunia adalah merupakan mazra'atul lil akhirah. Dunia ini merupakan kesempatan kita untuk bercocok tanam, untuk berdagang, yang mana hasilnya akan kita jumpai kelak di akhirat. Jadi kalau orang mendapatkan dua nikmat, menurut Ibnu Jauzi, manfaatkan dunia ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Ibadah kita ini diumpamakan oleh Ibnu Jauzi seperti orang yang berdagang, seperti orang yang bekerja. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Menunjukkan apa? Nek kula mbek sampean diberi Allah kesempatan hidup, ya, berapapun umur kita, kalau kita diberi Allah kesempatan, berarti di situ kita ini telah diberi Allah modal. Ya. Jadi modal hidup kita ada dua, sehat dan umur dan kesempatan. Kalau sehat dan diberi Allah kesempatan, maka modal untuk berdagang di dunia ini
Maksudnya modal untuk beribadah di dunia ini telah Allah berikan secara sempurna kepada kita. Dan manfaatkan betul-betul modal ini untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kapan kita ngambil keuntungannya? Kita akan mengambil keuntungannya nanti di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi ini mengingatkan kepada kita. Sama halnya dengan Ibnu Battal. Kalau seorang hamba diberi Allah nikmat dua ini, kemudian dia tidak mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia tergolong sebagai atau sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani makbunun fihi makathirun minan nasi atau anin nas, yakni golongan manusia yang lupa dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Contoh memanfaatkan nikmat. Kita ini nek dikei Gusti Allah umur dawa. Ngapunten para jamaah, teng mriki sing paling dawa sinten ta umure niki? Sinten sing paling dawa umure mriki? Sik nom-nom kabeh ta niki. Enten sing pun swidak niki? Wonten. Jenengan dereng nggih. Dereng ate sing swidak niki. Meh nggih. Niki tasik banter-bantere wong niki ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW itu ditanya seorang sahabat. Nah, pertanyaan ini berkenaan dengan umur. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, ya Rasulullah, ayyunasin khairun, wahai Rasulullah SAW, siapa sih manusia yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik menurut Allah itu adalah orang yang diberi Allah umur panjang. Tapi tidak hanya sekedar umur, wa hasuna amaluhu. Umurnya ini dimanfaatkan untuk beramal amal soleh. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah juga ditanya. Terus qala fa ayyunasin syarrun. Laki-laki tersebut bertanya pada Rasulullah, kemudian siapa Rasulullah manusia yang paling buruk menurut Allah Subhanahu wa taala? Qala man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Kata Rasulullah SAW, orang yang diberi Allah umur panjang tapi buruk amal perbuatannya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau diberi Allah umur panjang itu harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena beda orang yang diberi Allah umur 60 tahun dengan 60 lebih 1 hari. Itu nanti tingkat tempat di mana dia akan masuk surganya, di tingkat mana itu berbeda. Padahal cuma lebih 1 hari. Lah 1 derajat
tingkatan nanti tempat kita di surga nanti para jamaah itu jaraknya bainal samai wal ard. Itu jauhnya antara langit dan bumi. Ya. Jadi jenengan nek pun umur dawa patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di dalam kalimat embel-embel ini wa hasuna amaluhu. Jadikanlah umur panjang kita ini baik amalannya. Maksudnya apa? Kula mbek sampeyan iki para jamaah ya. Kadang ana wong tuwa iku dilukane tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Maksiate tambah gak karo-karuan. Nggih. Jadi nek sampean wis tuwek sapa masjid iku wajar. Nggih. Tuwek sapa masjid ngalor ngidul golek pengajian, nggih, ngaji ngentekno Al-Qur'an niku wis wajar ati wong tuwek niku. Ya, tapi nek ana wong tuwek nggih, wis gak eling masjid, gak eling ngaji. Ya iki berarti wong tuwek sing kurang ajar. Nggih, wong tuwek sing tidak tahu diri. Orang seperti ini termasuk orang apa? Orang yang umurnya panjang saat amaluhu, buruk amal perbuatannya. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara dengan dua nikmat ini, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat ketika kelompok sampean diberi Allah waktu, ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pertanyaan kelak di akhirat itu adalah berkenaan dengan waktu. Kalau kita mendengar pertanyaan kuburan itu ada 3, nanti pertanyaan akhirat itu ada 4. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi aina afnahu atau fima afnahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beranjak kaki-kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat. Para jamaah, nanti kita akan melewati kehidupan atau fase-fase kehidupan. Yang pertama kita ini melewati fase kehidupan di dunia. Ya. Kemudian kita akan melewati fase alam kubur. Ya. Kemudian kita akan akan mengalami fase yaumul ba's, di hari di mana akan dibangkitkan seluruh manusia dari kuburan. Ya. Seluruh manusia maksudnya apa? Manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya bangkit dari kuburan. Ya, ini fase yang ketiga. Fase yang keempat kita akan melewati fase di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di maksar. Ya. Di maksar ini semua jutaan, miliaran, mungkin triliunan manusia mulai Adam sampai hari kiamat akan tumpuk blek jadi satu. Semua mata tertunduk. Matahari diletakkan oleh Allah 1 mil dari kepala kita. 1 mil itu kurang lebih 3 kilo. Ya, kira-kira panas napa mboten? Ya, matahari sekarang aja enggak terukur berapa jaraknya. Ya, bisa miliaran kilo mungkin. Panasnya kayak ngoten, mungkin 3 kilo. Ya. Di situ kita akan berkumpul semuanya para jamaah yang dirahmati lanang wedok tanpa busana. Ya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah hadis ini
yang dinyatakan Rasulullah, la tazalu qadaman abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri. Tidak akan pernah beranjak kaki-kaki hamba di tempatnya ketika itu di mahsyar, sehingga hamba-hamba ini akan ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah tentang umurnya. Fima afnahu, kemana umurnya dihabiskan. Jadi para jamaah, selama ini kula mbak sampean, semakin panjang umur kita, itu semakin lama pertanyaannya. Nggih. Makanya sampean sing umure sing wis tuwek-tuwek aja seneng. Ya. Adik sing nom-nom iki ya juga jangan senang. Ya apa mana sing tuwek. Nek sing nom ditakoni mek didik mungkin ya. Apa mana sing dereng balik, ya tidak ada hukum di situ. Nek kula mbek sampean sing wis tuwek-tuwek 40 mendukur niki, ya siap-siap ditakoni Gusti Allah. Kita habiskan kemana umur kula mbek sampean. Ya, makanya para jamaah adik-adik yang masih muda, ya, manfaatkan betul-betul kesempatan kekuatan otot kalian. Arek enom iku motone sih jelas, betul-betul manfaatkan untuk membaca Quran, menghafalkan Quran, pikiran iku tasik cemerlang. Manfaatkan untuk menghafalkan Quran, kuat-kuate. Ya. Kaki-kaki sampai itu kuat, fisiknya kuat, betul-betul manfaatkan untuk mencari ilmu. Ya, golek pengajian, ngalor ngidul, ngulon. Di sini nggak ada hari ini, cari ke sana, mumpung masih muda. Ya, nek wis tuwek-tuwek iku nang embung nyekel mobil, nyekel sepeda motor wis ngejer. Nggih ta mboten? Meripati ya wis gak awas. Ya, maca Quran ya kabur. Tulisannya goyang-goyang. Ya. Lah jenengan ini sing nom-nom adik-adik ya. Bila perlu sampean mondok. Nggih. Ya rek bapakku pian gak mondok, aku saiki tak mondok. Ya biar bapakku ini bangga melihat aku dan biar aku bermanfaat buat bapakku nanti dunia akhirat. Ya, jadi adik-adik begitu. Ya. Mumpung sih kuat. Ya. Kenapa? Karena umur kula mbek sampeyan nanti akan ditanya, semuanya tidak terkecuali. Ya. Dan pertanyaan pertama adalah an umrihi, tentang umurnya. Fima afnahu, kemana dia habiskan umurnya. Jadi bapak-bapak saat ini niku sampean sobo masjid sekali lagi wis pantes. Biyen nom-nomane sampean keloyongan kelayapan ngalor ngidul. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Nah, saiki sampean sing anteng. Ya. Sing anteng. Mumpung gurung ngersula. Mumpung kita belum menyesal. Nggih. Makanya sampean sing umure dawa, nggih. Pertanyaannya jangan dawa print out-nya dari sebelah kanan dan kiri kula mbak sampean nanti panjang print out-nya. Jam sekian sampai sekian Ahmad iki ono endi? Sedang ngapain? Ya. Sedang melakukan apa? Matanya, mulutnya, tangannya, kakinya, hatinya, semuanya sedang digunakan untuk apa? Itu ada print out-nya semua, Pak. Ya. Dan ingat para jamaah, di akhirat nanti kula mbek sampean itu tidak ada sing jenenge lupa. Nggak ono. Nanti daya ingat kita itu menjadi orang yang IQ-nya tertinggi di dunia. Eling kabeh yang pernah kita lakukan apa? Itu semuanya ditanya oleh Allah. Ya, kalian jam sekian, kamu jam segini ada di sini toh? Iya ya Allah. Kamu sedang begini toh? Iya ya Allah. Semuanya kita akan ingat dan kita tidak ada pernah berbohong. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka dari itu, ya, kula mbek sampean bertambah umur. Insyaallah, ya. 10 dinongkas, mudah-mudahan kula mbek sampean sik dikek Gusti Allah panjang umur. Ketemu tahun 2025. Ya.
Tapi syaratnya para jamaah, seperti pertanyaan laki-laki tadi terhadap Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik menurut Allah? Man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Orang-orang yang diberi Allah umur panjang dan umurnya dipakai untuk amal soleh. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat nggih. Kula mbek sampean kenapa harus betul-betul menjaga syukur ini? Nggih. Karena para jamaah termasuk juga nikmat sehat. Ya, tadi kita bahas tentang nikmat waktu luang. Nikmat sehat ini juga akan ditanya oleh Allah. Nggih. Kesehatan kula mbek sampean selama ini dipakai untuk apa? Karena dua nikmat antara sehat dan kesempatan ini merupakan nikmat yang paling sempurna yang tidak ada alasan bagi kita ketika ditanya Allah kita beralasan tidak ada. Ya. Makanya kesehatan kula mbek sampean ngapunten mumpung moto niki sih sehat. Ayo digawe sing sering maca napa, Pak? Maca Quran apa maca WA? Damel apa? Halo? Ayo mumpung moto sih sehat. Mumpung nggih mulut kula mbek sampean iku sik napa nggih? Sik lemes. Nek sik enom kan sik lemes Bang ya. Ya. Nek wis tuwek engko wis gak iso. La ilaha illallah iku gak iso la ilaha illallah nanti. Ya. Mumpung sikil-sikil kula mbek sampean sik kuat. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selama ini Allah memberi kita nikmat. Tidak ditarik tarif. Ya. Dan ternyata kula mbek sampean tahu ternyata sehat itu mahal. Ya. Mungkin jenengan keluarga jenengan atau mungkin ada teman kita yang tiap seminggu 2 kali cuci darah karena kena ginjal. Wonten ta mboten? Enten ta mboten? Mahal napa murah regane niku? Dan Allah ini sampai sekarang masih menjaga ginjal kula mbek sampean. Nggih. Allah ini masih menjaga ginjal kula mbek sampean dan kita tidak ditarik oleh Allah bayar sakwene. Mungkin kita pernah mendengar orang-orang yang jantungnya dipasang ring. Ya. Ngapunten nggih. Nek wis dipasang ring iku kira-kira pasang ring iku murah napa larang nggih. Dan ternyata Allah tidak narik kula mbek sampean ketika jantung kula mbek sampean masih berfungsi dengan baik. Bahkan sampai mata kula mbek sampean tangget sing pakai kacamata niku sing min utawa plus napa nggih. Ya. Kacamata ni larang ta mboten Mas? Awis. Nggih. Kacamata niki awis. Nggih. Hanya untuk membantu supaya kula mbek sampean bisa melihat dengan jelas. Iya. Dan selama ini Allah menjaga mata kula mbek sampean semuanya. Allah yang memberi nikmat segala organ tubuh kula mbek sampean. Ya. Maka dari itu para jamaah manfaatkan betul-betul kesehatan kula mbek sampean ini untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sehingga kula mbek sampean tidak termasuk orang yang lalai. Ya. Karena menurut Ibnu Jauzi, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kesehatan kita ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada waktu longgar. Sebaliknya kalau kita ada waktu longgar tapi ini gak sehat, ya percuma. Ya. Dikala kula mbek sampean sehat, tidak menjalankan
ritual ibadah kula mbek sampean dengan baik para jamaah, di sana ada orang yang sehat tidak punya waktu. Maka dari itu, ayolah kula mbek sampean betul-betul menjadi hamba Allah yang cerdas, menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur kepadanya. Karena kehidupan kita ini illa liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu para jamaah, kumpulkanlah pahala sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, mengilmui. Kita harus berilmu. Karena dengan berilmu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan bisa memperoleh pahala dengan mudah. Contoh, ketika kita ini habis wudhu, itu ada syariat sholat sunnah nama mboten? Habis wudhu ada perintah atau syariat sholat sunnah nama mboten? Berapa rakaat? 2. Ya. Saat itu kita masuk masjid, ada perintah untuk atau syariat untuk sholat tahiyatul masjid mboten? Ada nama mboten? Ada. Dan ketika itu saatnya kita ini habis adzan, mau sholat qobliyah. Ya, umpamanya habis adzan asar, kelompok sampean habis wudhu masuk masjid, ada sholat qobliyah. 3 amalan-amalan sunnah ini bisa kita lakukan 1 dengan niat 3. Ya. Itu kita akan diberi Allah pahala sesuai niat kelompok sampean. Syaratnya, napa Pak? Syaratnya jenis ibadahnya sama dan waktunya sama, bukan dalam rangka untuk membayar hutang. Ya, kayak contoh ini ke wau ya. Habis wudhu ada syariat sholat sunnah 2. Masuk masjid ada syariat untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada qobliyah. Kita gabung. Pinten sholati? Ya cukup loro, niati mawon sing digabung. Ya. Nek sama niate gawe usoli kalang kabut gabungi. Ya, makanya niati di dalam hati. Gampang nek niat jero hati iku wis. Dengan ilmu ini tadi kita akan memperoleh itu. Oh, iki kok aku salat ana tahiyat, ana salat setelah wudu, ana qobliyah. Aku tak ambil 1 aja dengan niat 3. Innamal a'malu binniyat. Secara hukum fikih ini boleh. Ya. Sama dengan umpamanya jenengan puasa sunnah. Ya, puasanya habis napa? Habis puasa Ramadan, habis hari raya. Ana jenenge poso Sawal. Enten napa mboten? Poso Sawal pas sampean lakukan di hari Senin utawa Kamis. Sudah 2 yang terkumpul. Nggih ta mboten? Kemudian kok pas Yaumul Bid. Napa Yaumul Bid niku? Puasa 3 hari, 13, 14, 15. Wis 3 ngumpul. Ya. Saya menjalani puasa 1 dengan 3 niat. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena sifatnya sama-sama sunnah dan waktunya sama. Nah, para jamaah, ini yang harus kelompok sampean lakukan. Supaya apa? Supaya pahala yang kita miliki ini banyak. Ya. Apa perlu kelompok sampean ini pahala banyak? Bukankah manusia ini masuk surga tidak karena amal solehnya? Iya. Memang betul kita masuk surga itu bukan karena kita terlalu ibadah yang geduh, memang betul. Ya. Akan tapi orang yang akan masuk surga adalah orang yang disayangi oleh Allah, dan Allah itu yang akan disayangi oleh Allah adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Enggak mungkin orang mursal disayang oleh Allah. Makanya kita ini berusaha untuk menjadi orang yang taat. Ya. Dalam surat yang ke-101 ya, sering kita sampaikan, fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang berat amal solehnya ketika ditimbang, fahuwa fi 'isatir radiyah.
maka orang-orang ini akan mendapatkan kehidupan yang layak dalam ridhonya Allah, yakni masuk surga. Kalau amal solehnya berat ketika ditimbang. Ingat, kita nanti akan menghadapi yaumul mizan, hari timbangan. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu, orang-orang yang khaffat, amal solehnya ringan ketika ditimbang, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilempar ke neraka hawiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayo kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya segala nikmat ini adalah pemberian Allah. Kemudian kita buktikan dengan senantiasa memujinya dengan ucapan alhamdulillah sesering mungkin dan sebanyak mungkin, dan kita buktikan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para jamaah, kembali kepada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, di antaranya adalah nikmat sehat. Tentunya sehat ini sangat mahal, dan kalau kita ini disuruh Allah membayar, tentunya nggak akan mampu. Jangankan bayar penjagaan tentang ginjal, paru-paru, atau mungkin jantung kita disuruh Allah membayar oksigen yang kita hirup ini, kira-kira mampu mboten? Padahal oksigen itu mahal, kita mboten. Dan kita tahunya mahal ketika musim pandemi kemarin. Masa Allah, ternyata mahal banget oksigen itu satu tabung. 3 juta isinya 700 cuma dipakai 3 hari. Nah, kalau misalnya kira-kira nek ditarik bayar ngoten nggih. Maka dari itu para jamaah, kalau sampean masya Allah nggih, nek kalau sampean kufur kepada Allah kebacut, sangat-sangat kebacut. Kenapa sih para jamaah kalau sampean mumpung saiki harus betul-betul memanfaatkan waktu dan kesehatan kula sampean, mumpung kula sampean durung mati. Karena kalau sudah meninggal para jamaah, orang-orang yang berada di alam kubur itu banyak yang berteriak-teriak kepada Allah ketika mereka diperlihatkan adab, diperlihatkan siksa, karena dia tidak memanfaatkan betul-betul kesempatan diberikan Allah kepadanya. Jenengan bisa melihat di dalam surat As-Sajdah, surat 32 ayat yang ke-12. Di situ Allah menceritakan orang-orang yang telah mati, kemudian dia ditampakkan siksanya. Dia mengadu kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na. Duhai Tuhan kami, absorna, kami telah betul-betul melihat secara kasat mata sendiri bagaimana siksa dan adab-Mu. Wa sami'na, dan kami telah mendengar bagaimana orang-orang yang Kau adab begitu mengerikan ceritanya. Farji'na, tolong ya Allah, kembalikan aku sesaat saja ke muka bumi ini. Sebentar saja ke muka bumi ini. Na'mal salihan, kami akan betul-betul beramal soleh walaupun cuma sebentar. Inna muqinun, dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin dengan kabar beritamu. Oh, ternyata adab dan pahala itu ada. Aku akan yakin ya Allah. Oh, ternyata nanti aku bertemu dengan kamu. Oh, ternyata itu betul-betul terjadi. Ibnu Katsir menjelaskan kalimat ini para jamaah. Kalimat yukinun, kami akan yakin, itu adalah yakin dengan kabar yang dikabarkan oleh Allah bahwasanya orang yang beramal soleh akan dapat pahala dan akan masuk surga. Orang yang melakukan maksiat dosa, dia akan mendapatkan dosa dan dia akan disiksa di neraka. Dan juga di sini yakin kalimatnya adalah bahwasanya orang-orang itu yang kepingin bertemu dengan Allah betul-betul akan bertemu dengan Allah.
Ya. Di sini juga dijelaskan oleh Imam Qatadah bahwasanya orang-orang ini yang mengadu kepada Allah, farji'na, tolong ya Allah kembalikan kami sesaat saja. Mereka bukan dalam rangka ingin ketemu keluarganya. Dia tidak ingin ketemu istrinya, tidak ingin ketemu anak-anaknya, tapi dia ingin dikembalikan ke muka bumi ini, ingin supaya bisa beramal soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mumpung kulombek sampean masih diberi Allah kesempatan, sehat dan masih hidup, ayo kulombek sampean betul-betul manfaatkan untuk beramal soleh. Ya. Lah amal soleh seperti apa? Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kepada kita, jangan bisa lihat dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 44. Di sana orang-orang yang telah mati, yang telah meninggal, berteriak-teriak mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan Rabbana akhribna ila ajalin qarib, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Duhai Tuhan kami, tolong beri kami kesempatan lagi satu kali saja sebentar di dunia, sebentar saja, maka najib da'wataka wa nattabi' rasul wa nattabi' rusul. Sungguh, kata orang-orang yang ada di kuburan ini, sungguh kami akan memenuhi perintah-perintahmu, aku akan melaksanakan perintah-perintahmu, dan aku akan mengikuti nabi-nabimu, aku akan mengikuti rasulmu. Ini penyesalan orang-orang yang ada di alam kubur, yang sudah tidak punya kesempatan hidup lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi mumpung kulombek sampean diberi Allah kesempatan, mumpung diberi Allah kesempatan, ayo betul-betul kulombek sampean sebelum kita menyesal, sebelum kita menyesal. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar nikmat Allah, begitu luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga andai kata kita ini ingin menghitung nikmat-nikmat Allah ini, wa in ta'uddu nikmatallah la tuksuha. Allah menyatakan kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuksuha, kalian tidak akan menjumpai angkanya, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dari itu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, manfaatkan betul-betul untuk mendapatkan nilai ibadah dengan jalan mengikuti perintah-perintah atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap tarikan nafas kita akan dicatat pahala kalau kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dinamakan sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Sehingga dengan sunnah inilah kelompok sampean akan mengisi hidup kita, hari-hari kita, waktu kita dengan nilai-nilai ibadah. Ingat, al-waktu kasaif, waktu itu ibarat dua mata pedang. Jadi dua mata sisi pedang ini, satu sisi kita manfaatkan untuk ibadah atau kita manfaatkan untuk maksiat. Tinggal kita mau milih yang mana. Tinggal kita milih yang mana.
Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita ini kita diberi Allah kemampuan untuk senantiasa mencari ridhonya dengan jalan mencontoh ajaran-ajaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu habiskan kemana umur kamu, kita mampu untuk menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, manfaatkan betul-betul hidup kita, hari-hari kita, sampai sekecil apapun, karena kita kelak akan butuh pahala sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan timbangan yang paling berat. Karena orang-orang yang ditimbang amalannya yang berat, amal solehnya berat, maka dia akan hidup di sisi Allah dengan bahagia. Kebalikannya, kalau kita manfaatkan waktu kita dengan sia-sia, memanfaatkan kehidupan kita dengan sia-sia, kemudian ketika ditimbang, timbangan kita ringan, maka fa ummuhu hawiyah, orang seperti ini nanti kelak tempatnya di neraka hawiyah. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Sampun ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi Allah umur panjang dan kita diberi Allah kesempatan untuk beramal soleh. Sekali lagi para jamaah, man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang diberi Allah umur panjang dan amalannya baik, itulah orang yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.